Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan mengganggu waktunya, saya Fitriani Taufik dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sarwoyo. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga jabatan yang Kakak tempati saat ini? Baik, perkenalkan saya Aldian. Saya mahasiswa program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sarwoyo. Saat ini saya merupakan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sarwoyo. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apa sih pentingnya manajemen dalam sebuah organisasi? Ya, baik, saya ingin menjawab. Pentingnya manajemen dalam organisasi. Sebelum kita melangkah mengenai pentingnya manajemen organisasi, kita harus mengetahui apa sih manajemen. Manajemen merupakan seni mengatur atau seni perencanaan. Jadi manajemen organisasi adalah proses perencanaan atau pengendalian maupun pengorganisasian serta pengendalian sumber daya manusia atau sumber daya organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Seperti perkataan George F. Perry, manajemen organisasi adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau executing, dan pengendalian atau controlling, yang mana semua kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai target dari organisasi yang saat ini kita pegang. Terus apa sih pentingnya manajemen dalam sebuah organisasi? Pentingnya manajemen dalam sebuah organisasi bagi saya ada dua, yaitu menciptakan kinerja yang baik dan menciptakan kinerja yang efektif. Saya sedikit meralat. Jadi yang saya ketahui pentingnya manajemen dalam organisasi, yang pertama itu menghasilkan koordinasi yang baik dan menciptakan kinerja yang baik. Apa sih maksudnya menciptakan menghasilkan kinerja yang baik? Jadi menghasilkan kinerja yang baik itu di sini maksud saya antara pemimpin dan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi yang dimaksud di sini adalah anggota dari organisasi tersebut. Bagaimana caranya kita dapat mencapai tujuan organisasi? Yaitu dengan menghasilkan koordinasi yang baik antara pemimpin dengan anggota organisasi. Tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik ketika antara pemimpin dan sumber daya organisasi dapat mencapai koordinasi baik secara kinerja maupun melalui komunikasi-komunikasi yang dibangun. Terus yang kedua, menciptakan kinerja yang efektif. Menciptakan kinerja yang efektif di sini maksudnya bagaimana kita dapat mencapai tujuan dasar dari organisasi. Semua anggota organisasi baik pemimpin maupun sumber daya organisasi harus bisa bekerja semaksimal mungkin. Artinya kita tidak bisa mencapai target dari organisasi yang kita pimpin kalau sumber daya dari organisasi itu tidak bekerja dengan maksimal. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua atau pertanyaan terakhir. Pastikan di dalam sebuah organisasi diterapkan 4 fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian atau controlling. Jika di dalam sebuah organisasi salah satu dari 4 fungsi tersebut tidak diterapkan atau tidak berjalan efektif, apakah dapat berdampak bagi berjalannya organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat? Apa tanggapan Kakak? Ya, jadi saya jawab kembali. Jika 4 fungsi dari manajemen tidak terpenuhi dalam sebuah organisasi, tentunya itu akan menghambat dari tujuan organisasi kita. Seperti kita ambil contoh dalam POAC atau biasa kita sebut dengan planning, organizing, executing, dan controlling. Kita ambil contoh planning. Jika seorang pemimpin dalam berorganisasi atau dalam berlembaga dia tidak mampu menciptakan planning dalam masa kepengurusannya, tentu saja dia akan kesulitan mencapai tujuan dari organisasinya.
dia akan kesulitan menyusun program-program kerja dari organisasi dan menciptakan atau mencapai target dari tujuan organisasinya. Saya kira itu pentingnya fungsi organisasi agar target-target dari organisasi dapat dengan mudah kita capai. Berarti kan dalam sebuah organisasi, jika keempat fungsi tersebut ada kendala atau tidak diterapkan, berarti organisasi tersebut susah untuk jalan. Ya, karena dalam berorganisasi pentingnya manajemen dan fungsi-fungsi manajemen itu harus bisa kita terapkan, baik itu pemimpin maupun anggota organisasi. Misal kita kembali mengambil contoh, selain planning, pengendalian dan pengarahan. Jika seorang pemimpin tidak mampu mengendalikan dan mengarahkan anggotanya, maka dia akan sulit untuk mencapai target organisasinya. Seperti poin yang pertama tadi, kita harus bisa membentuk koordinasi yang baik dan menciptakan kinerja yang efektif. Dalam membentuk kinerja yang baik dan koordinasi yang bagus, kita harus bisa menggunakan fungsi-fungsi organisasi, yaitu pengendalian dan pengarahan.